Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Hari ini saya akan sampaikan beberapa hal mengenai ibadah raya di Gereja Abalf Depok. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara dalam rangka gereja mengikuti arahan dari pemerintah mengenai PPKM, maka ibadah raya kita diadakan secara online, yaitu melalui live streaming YouTube pada hari Minggu pukul 10.00. Bapak Ibu Saudara akan diberikan linknya pada hari Sabtu melalui grup-grup WA yang ada. Ataupun Bapak Ibu Saudara juga bisa mengklik channel YouTube Abalf Depok, maka Bapak Ibu Saudara bisa beribadah secara live streaming YouTube. Berikutnya Bapak Ibu Saudara, ibadah raya Z4D juga diadakan secara online. Ibadah raya Z4D diadakan melalui live Zoom pada pukul 10.00. Dan linknya juga akan diberikan lewat grup-grup WA yang ada. Untuk ibadah raya Kega kelas besar diadakan secara live melalui Zoom, dan linknya pun akan diberikan melalui setiap grup-grup WA yang ada. Untuk ibadah raya Kega kelas kecil, kelas balita, dan kelas bayi akan diadakan melalui rekaman YouTube. Bapak Ibu Saudara akan mendapatkan link untuk rekaman YouTube-nya juga melalui grup-grup WA yang ada. Berikutnya Bapak Ibu Saudara, untuk persembahan Bapak Ibu Saudara dapat memberikannya melalui transfer, yaitu ke rekening Gereja Yesus Kristus Tuhan, rekening BCA dengan nomor 391-301-9004. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, untuk Komsel kita terus mematuhi arahan dari pemerintah mengenai PPKM, maka Komsel dapat diadakan secara rutin juga melalui live Zoom. Bapak Ibu Saudara, kami mendorong setiap kita boleh terus tetap ada dalam sebuah komunitas. Demikian Bapak Ibu Saudara, pengumuman yang dapat kami sampaikan. Apabila nanti kita dapat beribadah lagi secara onsite, maka Bapak Ibu Saudara juga akan diinformasikan melalui grup-grup WA yang ada. Tetap semangat Bapak Ibu Saudara, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Perbaikan, ada hal-hal yang baik, amin Bapak Ibu Saudara. PPKM sudah bukan level 4 lagi. Ya, tapi bagaimanapun kita tetap mau mengucap syukur pada Tuhan. Kita tetap mau memberi yang terbaik buat Tuhan, amin Bapak Ibu Saudara. Mari hari ini kita semua bersyukur. Firman Tuhan berkata bahwa barang siapa kita yang percaya kepadanya, kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, amin. Pekerjaan-pekerjaan Yesus yang lebih besar, bahkan yang lebih besar kata firman Tuhan. Hari ini kita ada di sini, kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Dan kita hari ini kita memuji Allah kita yang besar, Allah yang mulia, Allah yang telah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar dalam hidup kita. Dan kita juga mau melakukannya bagi kemuliaan Tuhan. Mari hari ini kita boleh bangkit berdiri, Bapak Ibu yang ada di rumah juga. Mari Bapak Ibu kita mau memuji Tuhan Allah kita yang besar. Segala pujian hanya bagimu ya Tuhan. Segala pujian hanya bagimu. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak
layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu
Yesus yang telah mengalahkan maut, Yesus yang telah memberi hidup, Yesus yang telah memberi anugerah bagi kami. Engkau layak ditinggikan, dan tidak ada nama yang besar selain Engkau Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Bersoraklah bagi Dia, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya. Satu-satunya perkataan yang kami percaya ya dan amin adalah perkataan-Mu. Janji-Mu adalah kehidupan bagi kami Tuhan. Dan kami bersyukur kami boleh terus mengalami janji-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Yesus, Allah kami yang hidup, nama di atas segala nama, yang telah mengaruniakan kami anugerah, kehidupan dan keselamatan. Hari ini kami memuji Engkau, Yesus Tuhan kami, nama di atas segala nama. Haleluya, amin. Haleluya. Wow, Bapak Ibu Saudara, hari ini yang ada di rumah tetap bersemangat ya, bersuka cita. Kita mau memuji Tuhan lebih lagi. Kita katakan, bangkit, serukan nama Yesus. Haleluya. Sebab hanya namanya saja yang layak diberitakan dan dinyatakan. Sama-sama mari katakan, bangkit, serukan nama Yesus.
kami menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan-Mu. Bangkit, suka nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Kuasa namanya, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas. Sekali lagi mari serukan nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segala. Nama Yesus, menara yang kuat. Amin. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Kami menyerukan nama-Mu Tuhan. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Amin. Nama Yesus di atas segalanya. Sorak-sorai hanya bagi nama-Mu Tuhan. Hanya bagi nama Yesus tempat perlindungan kami, kubu pertahanan kami. Nama di atas segala nama. Dalam segala situasi apapun Tuhan, kami percaya kasih-Mu melimpah-limpah dalam hidup kami. Dan kami mau menaruh pandangan kami, menaruh hati kami, menaruh percaya kami kepada Engkau. Engkau adalah Tuhan kami. Engkau adalah Raja kami. Dan kami menyembah-Mu Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Ku masyurkan keagungan-Mu. Ku beritakan kebesaran-Mu bagi segala suku.
Mari Bapak Ibu, kita mau nyanyikan pujian ini. Kita mau menyerukan nama Yesus. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, ku masyurkan keagungan-Mu, ku beritakan kebesaran-Mu bagi segala suku, bagi segala bangsa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, ku masyurkan keagungan-Mu, ku beritakan kebesaran-Mu bagi segala suku, bagi segala bangsa. Tuhanku, Rajaku, seluruh bumi menyembah-Mu. Kau yang mati dan telah bangkit, berikan kemenangan bagi kami. Tuhanku, Rajaku, seluruh bumi menyembah-Mu. Kau yang mati dan telah bangkit, berikan kemenangan bagi kami. Tuhanku, Rajaku, seluruh bumi menyembah-Mu. Kau yang mati dan telah bangkit, berikan kemenangan bagi kami. Mari serukan, Tuhanku, Rajaku, Tuhanku, Rajaku, seluruh bumi menyembah-Mu. Kau yang mati dan telah bangkit, berikan kemenangan bagi kami. Serukan, Tuhanku, Tuhanku, Rajaku, seluruh bumi menyembah-Mu. Kau yang mati dan telah bangkit, berikan kemenangan bagi kami. Mari sekali lagi kita ngatakan pujian ini. Tuhanku, Tuhanku, Rajaku, seluruh bumi menyembah-Mu. Kau yang mati dan telah bangkit, berikan kemenangan
kita katakan, kita mau nyatakan bahwa Dialah yang memberi kita kemenangan. Tuhanku, Rajaku, seluruh bumi menyembahmu. Kau yang mati dan telah memberikan kemenangan bagi kami. Yesus Tuhan, Engkaulah Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, ku sembah, ku sembah, Yesus Tuhan. Anugerah-Mu melimpah, anugerah-Mu melimpah. Ku sembah, ku sembah, ku sembah-Mu, Kau Diberkatilah Tuhan orang yang mendengar nama-Mu. Diberkatilah mereka yang mendengar Engkau dan percaya kepadamu. Diberkatilah mereka Tuhan yang memberitakan nama-Mu kepada bangsa-bangsa, yang menyatakan anugerah-Mu kepada mereka yang terhilang, yang menyatakan kasih-Mu bagi yang tersesat. Diberkatilah Tuhan. Thank you God. Terima kasih buat anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Bahwa setiap kami, orang-orang yang percaya kepadamu, kami pergi dan menyatakan kasih-Mu kepada dunia ini. Ada anugerah-Mu yang melimpah buat setiap kami Tuhan. Sekalipun kami tahu ada banyak halangan, tetapi kami percaya di dalam Kristus, di dalam kasih-Nya yang memenuhi kami. Kami bisa melewati halangan itu. Dan kami berkata, ya, kami menyelesaikannya. Sama seperti Yesus berkata, sudah selesai. Thank you God. Biarlah nama Tuhan diberitakan di kota ini, di mana kami ada Tuhan. Dan banyak orang datang, menyembah dan bersujud kepadamu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Oke, silakan duduk Bapak Ibu. Sebentar kita akan mendengarkan informasi juga. Silakan Kak Optri. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu.
juga buat yang di rumah, Shalom. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada seorang pria dan seorang wanita yang akan diberkati di hari Sabtu depan. Saya undang Ade dan Novi, boleh maju ke depan. Kita beri tepuk tangan Bapak Ibu. Kita percaya kalau mereka akan menikah Sabtu besok bukan karena rencana manusia, tapi karena rencana Tuhan. Ya, sekalipun di tengah situasi level berapa saya nggak tahu, ya, tapi mereka akan melangsungkan pernikahan Sabtu depan. Dan hari ini kita akan mendengar juga kesaksian bagaimana mereka juga dipersiapkan untuk memasuki babak baru, karena dua akan menjadi satu. Mereka didampingi oleh Bang Ferdi dan istrinya Ibu Marta selama ikut bimbingan pranikah. Jadi langsung saja Ade dan juga Novi, silahkan boleh bersaksi apa yang kalian khususnya dapatkan selama proses dipersiapkan oleh Tuhan lewat Bang Ferdi dan juga Kak Marta. Silahkan, siapa duluan? Atau mewakili aja ya? Boleh nanti kau bertambahkan, silahkan. Shalom saudara semua. Ya, nama saya Ade Paulus Arno Situmorang. Horas sebagai orang Batak yang ada di sini. Horas. Dan sebelah kiri saya adalah bidadari tak bersayap yang Tuhan kirim buat saya. Kenalin 3 tahun lagi kita akan tanya. Salam saudara-saudara yang ada di rumah dan tempat ini. Saya Novita Priatiningsih sebagai calon istri dari Ade Paulus Arno Situmorang. Oke, kami mau bersaksi bagaimana tangan Tuhan yang memimpin kami. Ya, saya tadi pagi bilang sama Novi, dia bilang kita libatkan Tuhan. Saya paling gak suka kata melibatkan Tuhan. Saya maunya Tuhan di depan. Kalau melibatkan kesannya campur tangan gitu. Nah, saya ketemu Novi, ya. Sebelumnya saya harus jujur sama saudara ya. Saya takut. Kenapa? Kalau profesi saya yang dulu, saya gampang aja gitu ya ngambil perempuan gitu ya. Tapi saya enggak berpikir bahwa saya terakhir ini ya Tuhan izinkan saya sebagai ojek online. Itu dari awal pandemi saya di PHK 2019 ya. Nah saya benar-benar takut, serius benar-benar takut. Saya berdoa Tuhan saya mau menikah. Tapi profesi kayak gini ada yang mau enggak? Terus ada yang ini enggak, wanita yang mau. Nah puji Tuhan, saya bilang Tuhan bilang istri adalah kado terindah dalam hidup seorang pria. Dan singkat cerita, teman baik saya, pemain drum Anton, telepon. Aku mau kenalin dong gitu. Dan akhirnya ketemu Novi. Saya bilang sama Tuhan, karena keluarga saya itu orang Batak, totok banget. Maunya anaknya sama orang Batak. Saya bilang Tuhan kalau Novi dari Tuhan, Tuhan buka semua jalan. Tapi kalau bukan, Tuhan tutup semua jalan deh. Nah puji Tuhan mama papa saya setuju. Ya. Dan kami di Mina 9 bulan, 9 bulan di BPN. Papa saya bilang 9 bulan, kenapa enggak 9 tahun aja? Kata gitu. Lama-lama amat. Cuman saya percaya kalau Tuhan tempatkan kami di gereja Tuhan di sini, di Abalov, angka 9 bulan itu kan bukan sembarangan didapat sama penatua-penatua kita. Dan saudara percaya bahwa 9 bulan itu Tuhan didik kita benar-benar berserah penuh sama Tuhan ya. Jadi goncangannya itu benar-benar goncangan dari kehilangan uang yang sudah kami persiapkan. Ya, terus juga orang tua sempat menolak lagi Novi. Benar-benar goncangannya itu benar-benar wah bikin kita shock.
Saya bilang sama Tuhan, Tuhan gimana ini? Puji Tuhan, itulah gunanya BPN. Abang Ferdi sama Kak Marta yang membimbing kami, kita berlutut berempat ya di ruang Hope. Itu benar-benar, ruang faith. Kita berlutut, benar-benar berlutut. Dan kita berdua nggak ada uang saudara, serius nggak ada uang. Kalau teman-teman tanya sama ojek online, PPKM ini pendapatannya berapa sih? 100.000 itu udah mujizat. Ya, saya dari Bekasi ke Glodok ditutup, ke tempat yang banyak barang orang tutup, stasiun sepi. Benar-benar kita berlutut, nggak ada uang sama sekali. Tiba-tiba ya teman saya hamba Tuhan telepon, bro pelayanan. Nggak bisa Pak, saya narik, udah pelayanan kata gitu. Selesai pelayanan, ini hamba Tuhan saya belum cerita saya mau merit. Tiba-tiba dia bilang gini, kamu sini. Ya ada apa? Tuhan perintahkan saya memberkati kamu lewat cincin nikah. Itu saya lihat sendiri tangan Tuhan. Jadi adik saya nanya, Kak lu nikah gimana? Sudah siap. Duitnya dari mana? Dari Tuhan. Kok bisa? Lu minta-minta ya? Saya nggak pernah minta-minta sama donatur saudara-saudara. Duit kami nol, benar-benar nol. Yang kami tahu, saya, Novi, Abang Ferdi, Kak Marta, kita benar-benar berlutut sama Tuhan. Dan dia kirim orang-orang yang kami nggak pernah minta. Orang-orang yang mungkin besok ke Sabtu datang, saudara nggak kenal. Serius, mereka telepon saya, saya tergerak lo berkatin kamu. Lewat cincin nikah, lewat segala macam. Sampai terakhir ya, kami butuh fotografer, videografer. Itu saya lagi pelayanan di Surabaya. Terus saya udah lama nggak ketemu orang ini. Tiba-tiba dia lihat foto saya di Abalef, Bulletin Abalef. Dia telepon saya, lu di mana? Aku di Surabaya. Kok nggak ngomong mau merit? Ya nggak enak bro, takut ganggu. Terus kamu butuh apa? Saya bilang gini, saya tahu dia anak NG, National Geographic ya. Ini jujur nih, aku bilang gini, butuh apa? Saya butuh videografer, fotografer. Cuman itu, nggak ada lagi yang lain. Iya, itu kebutuhan kami terakhir. Ya sudah, saya kirim pasukan ya untuk berkatin kamu dari NG. Saudara, itu tangan Tuhan. Dan kita nggak pernah minta apapun. Dan kita 9 bulan ini benar-benar di cover, dididik ya sama abang, sama pembina-pembina BPN yang lain. Dan kita benar-benar diberkati. Oke, terima kasih Ade dan Novi. Tentu banyak hal yang terjadi ya dalam masa bimbingan pranikah ini. Bagaimana Tuhan menolong ya. Dan Tuhan memberkati kalian. Dan jalan hidup beda-beda, cara Tuhan memberkati setiap kita beda-beda dan kita percaya Tuhan terus menuntun kalian dan kita mau berdoa buat Ade dan Novi. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah juga yang ada di ruangan ini, kita kedangkan tangan buat mereka. Tuhan, rancangan-Mu lah yang mempersatukan mereka. Dan di hari Sabtu depan, Engkau akan genapi Tuhan. Mempersatukan dari 2 menjadi 1. Dan kami percaya kasih karunia-Mu cukup untuk mereka boleh terus melewati pernikahan yang ada kelak Tuhan. Bahkan bukan hanya sekedar melewati, tapi ada kekayaan-kekayaan rohani yang terjadi dalam pernikahan mereka. Ini doa kami Tuhan, supaya lewat pernikahan Ade dan Novi, nama Tuhan dipermuliakan. Ada sinergi Tuhan, kekuatan yang melimpah, karena ada kesepakatan yang dibangun dalam pernikahan mereka. Sehingga Tuhan lewat kesepakatan itu, banyak pekerjaan-pekerjaan yang lebih mengherankan terjadi Tuhan. Dan itu untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Kalau mereka menikah, dan kami mendengar juga kesaksian tadi Tuhan, sungguh itu karena anugerah-Mu, karena kasih-Mu yang besar buat mereka.
Dan kami percaya kasih-Mu tidak pernah berhenti mengalir untuk hidup mereka. Dan kami dukung mereka Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terakhir adek, mungkin pengumumannya nikahnya kapan, jam berapa, hari apa, dan di mana, silahkan. Kali ini saya serahkan kepada Novi. Oh iya, oke, silahkan Novi. Terima kasih. Pemberkatan pernikahan kami dia dilaksanakan hari Sabtu tanggal 4 September 2021 jam 10 pagi di Abalov Depok. Baik, terima kasih. Boleh mic-nya juga di bawah juga nggak apa-apa. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan disampaikan oleh Kak Sunlan. Dan selamat datang Kak Sunlan dan juga keluarga yang ada. Dan sebelum Kak Sunlan, kita akan saksikan klip potongan khotbah minggu lalu. Tuhan memberkati. Judul khotbah saya adalah menyelesaikan pekerjaan Bapa di hidup saya. Di dalam saya ada Roh Allah, diam di dalam kita. Tetapi untuk apa Roh Allah itu di dalam kita? Untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Mengapa orang bisa berhenti melakukan pekerjaan baik yang Allah sudah siapkan? Bahkan bisa sampai putus asa. Karena ada tekanan sakit penyakit, tekanan ekonomi, tekanan hubungan yang tidak baik, tekanan tuntutan pekerjaan, diperlakukan tidak baik, pelayanan tidak berkembang atau bertumbuh, dan lain-lain. Tawaran dunia, trauma. Orang lebih mudah mencari pertolongan tentang kebutuhan hal yang kelihatan. Jarang orang mencari pertolongan ketika jiwanya yang sakit atau dalam pergumulan jiwanya. Tertekan, kecewa, putus asa, amarah, kekhawatiran, ketakutan, ketidakpercayaan, pikiran negatif, keterikatan, dan lain-lain. Saya mendorong supaya kita Bapak Ibu Saudaraku mencari pertolongan ketika kita mengalami hal-hal yang ada di dalam kita. Karena kalau di dalam kita Bapak Ibu Saudaraku menggerogoti kita dan kita nggak pernah selesaikan itu, maka pekerjaan Bapa dalam hidup kita terhalang. Ketika kita mungkin mengalami tekanan Bapak Ibu Saudaraku, situasi, bukan hanya kita keluar dari situasi tersebut, tapi bagaimana ada kekayaan rohani yang terjadi, ada sebuah proses-proses ilahi terjadi di situ. Hidup ini adalah kesempatan Bapak Ibu untuk menyelesaikan pekerjaan Bapa di hidup kita. Selama kita hidup Bapak Ibu belum selesai. Ada 4 respon Bapak Ibu. Yang pertama adalah pergi meninggalkan Yesus. Ada orang berkata iya, tapi tidak melakukan. Berkata tidak, tapi menyesal karena pernah berkata tidak. Dan akhirnya melakukan juga. Waktu kita masih ada di dalam dunia ini, biarlah kita berkata, ini aku Tuhan, utus aku. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Kalau kita bisa melakukan pekerjaan baik, bukan kuat gagah kita. Biarlah kita melakukan semua itu dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Yang percaya katakan amin. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Dimanapun Anda berada di rumah, saya berdoa Anda dalam keadaan baik-baik saja dan kasih karunia Tuhan menyertai kita semua. Ya, sebuah kehormatan buat saya hari ini untuk kembali ada bersama Anda. Ya, walaupun sebagian besar di antara Anda ada di tempat lain, terutama di rumah-rumah Anda. Tetapi dimanapun Anda percayalah bahwa Anda telah memberikan yang terbaik buat Tuhan kita, yaitu dengan memberikan waktu kita dan hidup kita. Dan kapasitas apapun yang kita miliki untuk Tuhan pakai. Nah, pagi ini sebelum saya akan masuk kepada topik
yang baru, mari kita sedikit melihat tentang apa yang sudah kita lewati dalam beberapa bulan ini, yaitu kita belajar tentang multiplikasi kehidupan Kristus. Ya, ada ayat sebelumnya. PowerPoint yang pertama, multiplikasi kehidupan Kristus ada? Oke, tidak ada? Hanya itu saja? Ya, ada PowerPoint yang pertama yaitu multiplikasi kehidupan Kristus. Baik, saya akan mau menyimpulkan tentang multiplikasi kehidupan Kristus lebih dulu. Ya, apa yang sudah kita pelajari selama beberapa bulan ini? Ya, 2 Timotius 3 ayat 10 berkata, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Apa arti kehidupan Kristus yang sudah kita pelajari selama berbulan-bulan ini? Ya, kehidupan Kristus adalah bagaimana kita menghidupi kasih, menghidupi kebenaran dan kuasa Allah. Ya, jadi bukan sekedar tahu tentang kasih, bukan tahu tentang kebenaran firman atau pengetahuan Alkitab, bukan sekedar tahu tentang kuasa, tetapi kita hidup di dalam kuasa Tuhan. Menghidupi artinya menjadi contoh seorang murid bagaimana kasih kebenaran kuasa itu kita hidupi dan kita bisa bagikan dan kita bisa meneruskan kembali. Ya, seperti apa yang di Timotius katakan, bagaimana kita menghidupi ajaran, cara hidup, pendirian, iman kita, kesabaran kita, kasih kita, ketekunan. Itulah kehidupan Kristus. Ya, ini bukan sekedar pengajaran atau bicara khotbah atau ngomong-ngomong saja, tetapi adalah kehidupan yang ditulis dalam Timotius ini ya. Jadi kita harus mengerti ya, seperti dengan anak kita, kalau kita hidup kan bukan sekedar mencukupi makanan, bukan sekedar pakaian, bukan sekedar memberikan perintah-perintah buat anak kita, tetapi di dalam ayat ini dikatakan banyak hal dari sampai cara hidup, pendirian, kesabaran, bagaimana kita menghidupinya. Ya, bagikan terus. Kalau kita udah hidupi, kita bagikan sampai kita bisa meneruskan ini semua ke orang lain dan orang lain juga bisa meneruskannya kembali. Makanya untuk bisa menjadi kehidupan Kristus kita perlu ajarkan berulang-ulang. Ada yang bilang bosen, aduh kenapa itu lagi? Ya, kenapa bosen? Ya, tidak, jangan-jangan belum dihidupi. Ya, kalau kita sudah hidupi dan kita melihat orang lain berubah karena apa yang kita bagikan dan kita teruskan, maka tidak akan pernah bosan. Kalau begitu ngajarin anak bisa bosan. Ya, di rumah berapa banyak kita mengajarkan tentang ketaatan kepada anak, tentang berterima kasih kepada anak, tentang bagaimana dia harus belajar takut akan Tuhan. Tapi setiap kali ada perubahan, itu berarti ada kehidupan, bukan? Kalau ada perubahan dan ada kehidupan, itu berarti itu yang menggairahkan kita. Ya, makanya kalau di dalam konteks kita bergereja, selain di dalam keluarga kita ajarkan berulang-ulang di dalam ibadah, di dalam komunitas sel, di dalam pemuridan. Tujuannya apa? Supaya kita bisa mengalami kehidupan dan kita bisa meneruskan kembali. Ya, meneruskan buat siapa? Buat orang yang kita bawa mengenal Tuhan, buat orang yang kita perlu tolong, dan kita arahkan tujuannya kehidupan Kristus terus dibagi apa? Supaya ujungnya kita harus mengerti, yaitu orang dewasa rohani dan dewasa yang lain juga. Ya, kalau jasmani nggak usah diajarkan karena itu makan aja cukup. Ya, kalau cuma secara tubuh. Nah, karena hanya orang dewasa yang bisa meneruskan. Kalau masih kanak-kanak belum bisa ada multiplikasi, belum bisa. Ya, makanya multiplikasi ada bicara membagi. Cara membaginya gimana? Bukan diajarkan yang kata-kata tadi yang saya katakan, tetapi dengan mengasihi, menemani orang lain. Murid yang kita kasihi, kita temani, sampai apa yang terjadi. Bukan murid itu menjadi pengikut setia kita, pengikut setia manusia, tetapi dia rela untuk meneruskan kembali. Itulah yang 2 Timotius 2 ayat 2 katakan. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Makanya kalau kita bicara tentang multiplikasi kehidupan Kristus adalah multiplikasi murid Kristus. Ya, yaitu caranya bukan lewat membuat banyak event, banyak pelayanan, banyak doa aja nggak tentu loh ya, banyak acara doa bersama maksudnya, nggak tentu. Ya, banyak orang bersembunyi di balik
banyak pertemuan doa. Tapi kalau doa pribadi betul itu ya harus tetap ada ya. Artinya bukan event yang salah, tetapi kita bukan mendewasakan orang sekali lagi melalui pelayanan. Ya, tetapi melalui menanam kehidupan Kristus dengan kasih Tuhan, kuasa Tuhan dan kebenaran Tuhan. Ya, menemaninya bukan lewat pelayanan, bukan lewat ibadah minggu, bukan, tetapi melalui pertemuan pribadi dan komunitas yang menghidupi firman Tuhan bersama dengan segala masalah-masalahnya. Ada orang banyak ketemu tetapi nggak pernah bicara ada masalah, bagaimana cara keluarnya. Bagaimana cara kita menghadapi perubahan ini, bagaimana caranya kita membuat orang itu dari takut menjadi tidak takut, dari bimbang menjadi tidak bimbang, dari tidak ada iman menjadi iman, dari tidak ada semangat menjadi semangat, dari tidak kenal Tuhan sampai kenal Tuhan, dari tidak mengasihi orang, itulah kehidupan Kristus. Artinya ada perubahan. Ya, makanya kita bicara kehidupan Kristus. Nah, untuk itu kita harus mengerti waktu kita sedang memultiplikasikan orang-orang menjadi murid Kristus ya yang sesungguhnya, maka kita berarti sudah mulai mengerti ya, kalaupun belum tidak apa-apa. Terus berbalik dan renungkan firman berulang-ulang, jangan nonton YouTube berulang-ulang tapi renungkan firman berulang-ulang sehingga itu akan membekali kita banyak hal. Ya, saya ketemu dengan satu orang anak muda, ya dia hampir tiap minggu dengar khotbah ibadah tetapi tidak pernah mengulang. Tapi dia nonton YouTube lebih sering, akibatnya pertanyaannya banyak yang aneh-aneh. Kalau ketemu orang banyak yang pertanyaan aneh, kita mesti cek, kamu suka nonton dan dengar apa? Ya, dengar khotbah sekali, dengar YouTube yang lain 10 kali, mana bisa menang apa yang dikatakan oleh firman. Terjadilah multiplikasi benih yang lain. Ya, tidak heran saya berkata, kamu nonton yang aneh-aneh, dengarnya yang aneh-aneh, gimana terjadi kehidupan Kristus, kehidupan dunia lah, kehidupan sains lah yang lebih banyak. Ya. Apakah hal ini mengganggu Anda? Saya berdoa Roh Kudus mengganggu Anda sehingga Anda mengalami kehidupan Kristus ya. Oke, ya. Nah, hari ini untuk kita masuk lebih jauh tidak sekedar adanya multiplikasi kehidupan Kristus, tapi kita juga akan belajar, yaitu kita akan masuk dalam seri yang baru dalam 2-3 bulan ke depan ini, yaitu kapasitas murid Kristus. Katakan bersama saya, kapasitas murid Kristus. Nah, kita akan memulai dengan sebuah topik berjalan dalam kasih karunia. Sebagaimana murid Kristus ya, kita mau yang sedang belajar menghidupi apapun firman yang kita pelajari, kasih yang sudah kita terima ya. Kita mau buka hati terus hidup kita untuk Tuhan bekerja. Untuk terus apa? Terus alami kesembuhan. Terus apa lagi? Terus alami perubahan hidup. Terus alami perubahan pola pikir. Lewat kasih, kebenaran, dan kuasa. Terus, tidak berhenti. Ada orang bilang, saya udah dengar tentang topik kesembuhan, saya udah dengar tentang sesi kasih, saya udah ikut SPK berkali-kali. Pertanyaan saya, sudah sembuh belum? Ya, kalau ribut masih aja tetap ribut. Ya, ribut pasti ada, tapi kalau udah ribut sama, ngambeknya masih sama, tukang pukulnya masih sama. Ya, berarti balik lagi mundur, nggak apa-apa. Ya. Kalau kita belajar ulang itu tidak mundur. Yang mundur ada kita lari dan kita pergi dan tidak mau belajar lagi. Itu mundur benar-benar. Ya. Semakin kita rela untuk buka hati, buang semua sampah hidup, cara hidup yang lama, yang salah. Karena proses sembuh itu tidak selesai sekali, 2 kali, 3 kali. Itu sepanjang sampai akhir hidup kita. Banyak hal yang akan membuat kita harus sembuh. Banyak hal yang kita harus berubah pola pikirnya. Karena firman akan terus mengubah kita sampai kita dewasa rohani atau serupa dengan Kristus. Ya, jadi kita harus mengerti cara hidup kita harus terus berubah, cara pikir kita. Tadi Paulus berkata tentang bagaimana cara hidup pendirian kita. Banyak orang pendiriannya salah loh. Ya, kalau sudah kalau dia berkata saya dari lahir begini, udah dia nggak mau berubah. Itu sama aja kita nggak mau berubah namanya. Setiap kita perlu berubah, patokannya bukan orang lain, tapi patokannya standarnya adalah Kristus. Amin. Ya, itu yang membuat kita melihat yang benar, bukan melihat yang salah. Ya, kesabarannya kesabaran siapa? Ya, kesabaran Kristus. Yesus Kristus. Ya, kasihnya Yesus Kristus, ketekunan Dia. Kita suka berpikir, saya dari kecil juga kerja keras. Tapi kan belum sampai mati di kayu salib kan? Kita suka berkata kita bangga dengan kita punya latar belakang, kita bangga dengan apa yang kita capai. Lah belum mati seperti Tuhan, seperti Paulus saja belum.
apalagi seperti Petrus ya, kita belum apa-apa. Kita merasa kita sudah menjadi murid Kristus. Kalau saya suka berkata, saya terus belajar jadi murid Kristus. Amin. Ya, kita harus terus rela untuk diubah, bertambah perubahan itu. Ya, sehingga kualitas dan kapasitas hidup kita akan terus diperbesar untuk mengerjakan apa tujuannya. Kenapa kapasitas besar? Banyak orang bilang, saya sudah pengalaman, tapi kapasitasnya masih kecil. Maunya melayani pilih-pilih, maunya sedikit, ya maunya yang enak aja, maunya aman. Nah itu belum besar kapasitasnya. Masih kecil. Kapasitas bukan menurut pandangan kita. Ya, kapasitas ada menurut pandangan Tuhan sekali lagi. Tapi untuk melihat segala sesuatu ukurannya ada Tuhan, susah setengah mati. Ya makanya saya bilang pekerjaan tersulit terbesar dalam hidup kita adalah kita berubah untuk menjadi dewasa rohani. Ya karena kadang-kadang orang berpikir saya sudah sabar kok sama anak sudah sabar. Anaknya tiba-tiba datang. Mama mau tanya. Nggak lihat mama lagi bicara. Kan belum sabar. Ya banyak hal ya yang kadang-kadang kita pikir saya sudah. Gitu loh ya. Tujuan kita berubah adalah untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan dari rumah sampai di luar rumah. Kalau baru rumah belum pekerjaan Tuhan sungguh-sungguh. Baru 1/4. Ya 3/4-nya belum. Ya kita mengerjakan kapasitas untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Dari rumah sampai keluar rumah. Sampai ke ujung bumi. Sampai bangsa-bangsa. Ya pekerjaan Tuhan di dalam kerajaannya. Oke, mari kita akan masuk dalam topik kapasitas murid Kristus ini dalam khotbah yang pertama. Baik, kita akan masuk. Yesus Kristus penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes 1 ayat 14 sampai 17, 15 saya skip. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Kemuliaan yang kita lihat sebagai di dalam Yesus Kristus ini yang apa disebutnya? Penuh kasih karunia dan penuh kebenaran. Bahasa aslinya karis dan aletheia. Oke, ayat berikutnya. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima, katakan kasih karunia demi kasih karunia. Ya di rumah juga harus ngomong, jangan tenang-tenang sambil makan kacang, jangan ya. Jadi nanti ada makan kacang bukan makan firman. Oke, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab apa? Kita ini berjalan dalam kasih karunia demi kasih karunia. Terus kasih karunia. Dalam fase hidup kita kasih karunia ya telah menerima. Makanya kita harus mengerti sebab hukum Taurat diberikan oleh siapa? Musa. Tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Ini diulang lagi dari ayat 14 dan diulang kepada ayat ke-17. Ya, kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus yaitu anak tunggal Bapa. Baik, nah kapasitas murid Kristus dimulai dengan kasih karunia. Siapa pemiliknya? Yesus Kristus. Siapa yang menjadi contoh? Yesus Kristus. Siapa yang penuh dengan kasih karunia? Yesus Kristus. Apakah hukum Taurat dan semua perintah-perintah itu adalah penuh kasih karunia? Jawabannya tidak. Tetapi apakah itu hilang? Jawabannya juga tidak. Apakah itu harus dikenapi? Jawabannya iya. Kalau Anda nggak bisa jawab, Anda mesti kalau dengar rekaman itu Anda harus mundur dulu. Ya, jawab dulu pertanyaan saya ya. Oke, kita harus mengerti firman itu telah menjadi manusia. Manusia yang menggenapi hukum Taurat, yaitu Yesus. Kita sering mendengar kata kasih karunia, betul gak? Kasih karunia, dikit-dikit kasih karunia. Ada kesulitan, aduh kasih karunia. Dapat bonus, kasih karunia. Dapat hadiah, kasih karunia. Ada kesulitan, ya kita kesel. Sudahlah saya akan hadapi kasih karunia.
Kemarin anak saya cerita dia latihan musik ketemu dengan orang yang mainnya susah diatur. Ya, terus saya bilang, apa yang kamu lakukan? Ya sudah lama ya, saya kasih dia kasih karunia. Dan saya bermain juga dengan kasih karunia. Ada sering hadapin itu? Kita sering mendengar kasih karunia, tapi apakah kita sungguh mengerti apa itu kasih karunia? Apakah kita hidup dalam kasih karunia? Dan apalagi kita berjalan dalam kasih karunia. Dikit-dikit jalan, jangan miring. Dikit-dikit jalan, doa dulu belum? Dikit-dikit jalan, jangan lupa ini. Dikit lagi jalan, itu melanggar perintah Tuhan. Nah itu gak ada kasih karunia. Ya, Yesus datang bukan untuk menghukum, tetapi dia mencurahkan kasih karunia seperti yang tertulis. Dia datang, firman itu menjadi manusia yaitu Yesus. Ya, kita melihat Yesus dan belajar dari tentang kehidupan Yesus berarti belajar tentang firman. Diam di antara kita dan dalam Roh Kudusnya diam di dalam kita. Kita melihat kemuliaan yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya. Baik, kita harus mengerti. Yesus datang bukan untuk menghukum tapi menggenapi Taurat. Hukum Taurat diberikan oleh Musa tetapi Yesus datang memberikan kasih karunia dan kebenaran. Amin. Kita harus mengerti. Dia datang mencurahkan kasih karunia. Makanya dikatakan Yohanes 10 ayat 10 apa? Iblis datang mencuri, membunuh, membinasakan tetapi Yesus datang memberikan hidup dalam kelimpahan. Wah yang ini Mbak pasti ingat. Hidup dalam kelimpahan. Ya, tapi apakah kita benar-benar kehidupan Kristus limpah dalam hidup kita lewat kebenaran dan kasih karunia-Nya? Ya bukan harus ini, harus itu. Ya, tekanan. Ya, bukan karena tekanan tapi melakukan segala sesuatu dengan kasih karunia. Bukan tertekan. Saya harus loh, kalau saya salah nanti apa jadinya? Itu di bawah tekanan sepertinya di bawah hukuman. Ya dong, kan kalau gagal nanti dihukum, dikurangi gaji, dikurangi apa lagi saya nggak tahu. Kita tidak mengerti kasih karunia. Padahal Yesus datang mencurahkannya itu supaya apa? Supaya kita hidup bukan dalam tekanan. Jadi orang Kristen bukan dalam tekanan, boleh salah, boleh gagal, tapi tidak boleh nyangkal Tuhan. Itulah kasih karunia. Nah, untuk Anda mengerti kehidupan kasih karunia, jangan dengar khotbahnya nanti 2-3 bulan ke depan setengah-setengah. Hari ini dengar besok enggak. Karena tidak semuanya bisa dijelaskan dalam satu kali khotbah ya. Jadi dengarkan baik-baik urutannya supaya kita tidak dengar firman setengah-setengah. Kasih tahu di rumah, ayo kita semua nanti dengar, tidak boleh setengah-setengah. Dengar baik-baik, kalau nggak ngerti dimundur nggak apa-apa. Saya ketemu ya beberapa pembina sekolah minggu di tempat saya Kega. Mereka bilang kadang kau dengar khotbah nggak ngerti, mereka mundurin, mereka catat lagi. Saya bilang bagus daripada maju terus tapi nggak ngerti. Ya, itu benar cara dengarnya. Ya bukan nanti lapor Bapak Gembala, saya sudah dengar khotbah, bukan begitu. Ya, tapi kita mendengar supaya beroleh kasih karunia. Firman membuat kita ada dapat kasih karunia. Sekalipun kita mencapainya, kita tidak ada kebanggaan apapun. Ya kalau berhasil kita tidak terlalu bangga, tidak membanggakan diri. Kalau kita gagal kita tidak menyerah atau down. Itu arti kita mengerti kasih karunia bahwa ukurannya bukan gagal berhasil saja. Ukurannya apakah kita tetap melihat Tuhan baik. Lihat Tuhan baik gak? Di rumah sekalipun bosan. Aduh Tuhan ini baik atau enggak sih? Kapan dong selesai PPKM nih Tuhan? Itu tanya sama pemerintah. Bagian Tuhan adalah supaya kita tetap bertahan dalam kasih-Nya. Amin. Itu ya. Musa datang memberikan Taurat. Yesus datang bukan meniadakannya, menggenapinya supaya kita dapat kebenaran. Karena kita nggak sanggup. Kita nggak sanggup. Ya, setiap kita tidak boleh merasa diri paling benar. Enggak. Sekali lagi, semua kebenaran Taurat, moral, kekudusan tidak pernah berubah sampai hari ini. Yang berubah apa?
cara mencapainya. Ulangi bersama saya, cara mencapainya yang berubah. Siapa yang mencapainya? Yesus, nggak susah-susah ya. Yesus yang makanya harus lihat Yesus, bukan lihat diri kita. Kayaknya saya sempurna, saya sudah hukum 1, hukum 2, hukum 3. Hukum Taurat terlalu banyak, dari perintah Allah dijadikan hukum, semua bicara soal hukum. Ya, jadi kita harus mengerti waktu Tuhan mau kita hidup dalam kasih karunia, karena kita mengerti tentang kasih, dia sumbernya. Bukan kita yang mampu. Kapasitas murid Kristus bicara tentang kekuatan bukan dari diri kita, tetapi kekuatan dari Tuhan. Dari kasih karunia. Karena kasih karunia datangnya dari Dia. Untuk itu bukan mulai dari kebenaran hukum Taurat. Ya, bukan harus ini, harus itu. Kalau enggak kita kurang kudus, kurang kudis, enggak. Ya, bukan dari kebenaran Taurat, melainkan Yesus Kristus yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Yaitu melalui Roh-Nya dalam diri kita. Dan kita mengerti firman, banyak orang bilang iya Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Tapi gimana kita mengerti kasih karunia kalau kita firman itu kita nggak mengerti. Saya nggak bilang tahu loh. Menghafal dengan mengerti dan mempraktekannya itu berbeda. Ya. Makanya kita harus mengerti, ya dalam proses kita mengerti firman, ya itu ada sebuah perjalanan seperti ayat 17 katakan, yaitu apa? Di ayat 16 ya, kita menerima kasih karunia demi kasih karunia, ya itu sebuah perjalanan, makanya tidak cukup melihat kasih karunia satu kali. Untuk itu kita perlu mengetahui kebenaran agar dapat berjalan terus dalam kasih karunia. Itulah kapasitas murid Kristus, tidak pernah berhenti melihat kasih karunia yang menyertai kita. Ya, jadi jangan dikit-dikit kita menafsirkan salah tentang kasih karunia. Mari kita akan meluruskan lebih dulu arti kasih karunia. Ya, kasih karunia atau anugerah atau charis bahasa asing atau grace bahasa Londo atau bahasa Inggris, ya. Kita itu sama saja ya, kadangkala nggak terlalu keren juga sih tahu banyak bahasa, nggak terlalu, sedikit keren buat manusia. Oke, dalam perjanjian baru kata agape atau kasih itu ada 116 kali ya, tetapi kata charis ya atau kasih karunia ya akar katanya itu ada 156 kali. Dan Paulus memakai kata charis dalam surat-suratnya itu 101 kali. Ini data. Ya, ini data, belum kehidupan. Data. Kita harus mengerti artinya penting gak? Penting untuk kita bergerak dan berjalan menghidupi kasih karunia. Dalam kita melayani Tuhan, dalam kita belajar dewasa butuh kasih karunia. Kasih karunia punya pengertian dua ya, walaupun bisa beberapa hal tetapi secara garis besar ada dua. Yang pertama adalah perkenanan Allah yang tidak pantas diterima oleh manusia berdosa atau unmerited favor. Artinya kita nggak layak terima. Kita nggak layak terima. Yaitu keselamatan mesti kita terima nggak? Enggak, nggak layak orang dosa. Pengampunan enggak layak kita orang dosa. Penebusan kita nggak bisa lakukan itu. Dan Roh Kudus diberikan, wah kita enggak layak. Perkenanan artinya Allah berkenan memberikannya kepada manusia. Bagaimana kita dapatkan kasih karunia? Jadi itu kemurahan, katakan kemurahan. Kita terima kemurahan, kita nggak minta dia berikan. Orang berdosa itu kata kitab Roma disebutnya musuh Allah, betul nggak? Bahasa yang dipakai itu ada seteru Allah, seterunya. Ya, tetapi itu diberikan apalagi waktu kita buka hati. Sebenarnya kasih karunia ya dalam bentuk perkenanan ini sudah dia sediakan, dia tinggal tunggu kapan dibuka hati, kapan dibuka hati, betul nggak? Kapan nih? Kapan kita butuh? Ya, seperti kita doa, kita ini kenapa tetap harus doa jadi anak Tuhan. Jangan, oh saya tahu Roh Kudus yang sempurna sudah dalam diri saya punya firman, saya nggak perlu. Bukan. Tuhan mau kita doa supaya kita ingat dia butuh hubungan.
Kita tidak sekedar pegang janji dia. Dia butuh hubungan, dia butuh bicara sama kita. Kita butuh mengalami keintiman dengan dia. Ya, orang pemain musik jago, nyanyi jago. Bukan berarti dia udah gak perlu doa. Saya udah biasa main musik, saya gak perlu doa lagi. Itu keluar dengan sendirinya. Pegang alat musik aja, sesekali pegang tutup mata akan berbunyi sendiri. Itu bukan kasih karunia. Itu mah kesombongan. Tapi kita perlu berdoa, Tuhan, aku ingin main untuk memuliakan. Aku ingin kau urapi aku. Itu arti kita tahu sekalipun kita bisa, kita main karena kasih karunia. Amin. Itu bukan tujuannya gini loh. Urapi aku Tuhan, urapi Tuhan sampai semua orang gemeter. Gak bisa. Itu kesombongan doanya. Ya, perkenanan Allah. Kita harus mengerti, kita terima. Itu yang pertama. Kedua, itu adalah kuasa atau kemampuan untuk hidup benar bagi Allah dan untuk melakukan pekerjaan Allah. Ini kuasa, kemampuan yang sifatnya pewahyuan, hikmat. Itu juga kasih karunia. Kemenangan yang kita diberikan dari sebuah masalah itu kasih karunia. Ya, kemurahan Tuhan. Ya, tadi ada kesaksian ya, ada kemurahan Tuhan tuh kasih karunia. Ya, melakukan pekerjaan atau panggilan Allah. Nah, apalagi yang kedua, kita perlu meminta dan berdoa. Makanya Tuhan ajarin doa Bapa kami kan. Berikanlah kami makanan yang secukupnya. Sebenarnya sih udah cukup. Ya, cuma Tuhan ingin kita ingat setiap kali makan ini salah satu bentuk kasih karunia. Banyak orang tuh ya nggak hargai. Makan lupa diri. Kasih karunia. Lah udah makan baru bilang kasih karunia. Kita harus mengerti ya. Tuhan mengutamakan keintiman waktu kita memintanya. Nanti kita akan lihat. Makanya ada disebut tahta kasih karunia. Sudah tersedia. Semua sudah disediakan. Sudah. Kenapa tetap minta? Supaya ya kalau bahasa saya ya, bahasa sehari-hari saya nih. Ya biar tahu diri lah. Kayak anak kita datang ya. Ada uang kan di sini saya. Dompet saya. Saya mau dia minta sama saya. Bukan saya langsung kasih. Kenapa? Dia ingat ini mamanya loh, minta sama mama. Saya punya kerendahan hati sebagai anak untuk berkata, mama boleh minta. Saya senang untuk memberikan, pasti ada. Walaupun dia gak minta aja kadang saya kasih, betul gak? Bukannya orang suka pakai, jangan diteologikan yang berat-berat. Itu jangan diberatin. Ya, kasih karunia itu ringan. Asal kita mengenal hati Allah lewat firman-Nya dan kasih-Nya. Ya makanya kita harus mengerti ya bagaimana untuk kita memiliki hubungan dengan Tuhan supaya kita memiliki kekayaan dalam kasih karunia. Kaya. Ya, dalam hal inilah kita perlu mengenal Allah dan terus bertumbuh. Allah yang berkemurahan itu seperti apa? Saya ingat anak saya waktu kecil dia bilang, ya, "Ma, kenapa sih saya harus memberi buat orang lain?" Susah amat jawabnya, saya bilang dalam hati. Saya bilang Allah kita itu murah hati. Loh betul dong, jangan bilang gini, mama itu murah hati, ikuti cara mama. Anda jadi Tuhan. Saya berkata Allah murah hati. Allah suka memberi sama kita kalau kita meminta. Makanya mama juga belajar murah hati dan kamu juga belajar murah hati. Itulah meneruskan kehidupan Kristus. Ya banyak orang tidak meneruskan. Banyak orang aturan. Lihat ya. Tuhan itu mau kita memberi. Dari perjanjian lama semua orang bawa persembahan. Burung, binatang, kambing, domba. Tahu nggak? Sekarang kita cuma kasih sedikit. Tuh gak ada apa-apanya. Makanya jangan pelit-pelit jadi anak. Anda sedang memberikan Taurat. Ya, Tuhan kita murah hati. Orang dengar aja ada kasih karunia. Anak kita ada kasih, iya ya Bapak kita murah hati. Makanya guru-guru sekolah minggu tolong mengajar anak-anak. Jangan kasih hukum. Kasihlah kebenaran dan kasih karunia seperti Yesus. Amin. Ya, jadi kita harus mengerti kapasitas murid Kristus ada multiplikasikan kehidupan Kristus, betul. Tetapi dengan mengandalkan kekuatan kasih karunia Allah. Bukan dengan kekuatan kita. Bukan karena Anda pintar membagi kehidupan Kristus. Tapi karena Anda mengerti hati Allah dan Anda mengerti kasih karunia Allah. Dan Anda alami kasih karunia Allah. Dan bukan dengan kekuatan Anda bisa memberikan kasih karunia dan meneruskan kasih karunia buat orang lain. Amin.
Nah, jadi kehidupan Kristus dimulai dari pribadi yang alami peroleh kasih karunia. Sehingga kita bisa ajarkan, tolong orang lain juga alami. Seperti yang tadi saya katakan buat anak-anak kita juga. Nah, kita mari melihat ya. Untuk itu kita akan mulai dengan berjalan dalam kasih karunia. Ya. Bagaimana kita berjalan dalam kasih karunia, hal yang paling mendasar yang harus kita mengerti. Efesus 1 ayat 5 sampai 6. Oke. Dalam kasih, mari kita sama-sama membaca walaupun Anda ada di sini onsite atau Anda di rumah, mari kita baca ya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Di dalam kasih Ia menentukan kita dari semula untuk menjadi apa? Anak-anaknya. Wow, Anda gak memilih, Dia sudah memilih. Mengertikah kita kenapa kita suka goncang? Kita mudah tertolak. Sebuah fondasi yang paling penting ditanam dan selalu ada dan menjadi sauh kita adalah di dalam kasih Ia menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anaknya. Gara-gara Yesus lah gitu ya bahasa sederhananya. Kita ini bisa jadi anak-anaknya. Bangga gak sih kita baca ayat ini? Wow, itu namanya menghidupi. Orang kalau tahu ayat tapi kalau ngomong dari semula. Kita ini jadi anak-anaknya. Aduh gak ada kasih karunia yang dengar. Nah kamu itu anak papa mama tapi kamu lebih penting jadi anaknya Yesus. Itu yang kita harus ngomong. Ada kasih karunia. Makanya hidup kamu Tuhan milik Yesus. Bukan milik papa mama saja. Ya makanya kalau kamu bohong sama papa mama kamu juga bohong sama Yesus Kristus. Itu. Karena kita ini menjadi anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Dia yang rela loh, bukan kita loh. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya. Supaya kita mengerti kasih karunia yang mulia. Yang dikaruniakan kepada kita di dalam Dia yang dikasihnya. Jadi Tuhan telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Renungkanlah setiap langkah hidup kita. Beberapa hari lalu saya ketemu dengan seseorang, dia bertanya begini. Lagi kita diskusi. Ya. Yang ini pengawas area, yang ini orang yang mau dimuridkan. Yang satu bicara kasih karunia, tiba-tiba sang istri cuma ngomong gini. Kakak apa artinya kasih karunia? Lah, kita gak kasih makna. Tiba-tiba suami saya Pak Sumarno. Dia ngomong begini. Kalau kamu lihat hidupmu ke belakang. Ingat gak waktu kamu dilahirkan di keluarga seperti apa? Bagaimana kamu dibawa langkah demi langkah, kamu lahir di keluarga apa. Kamu dibawa kenal Tuhan, ketemu suamimu, ketemu ini, ketemu itu. Kamu punya anak, apakah kamu melihat itu kemurahan Tuhan atau kebetulan? Terus dia berpikir, kenapa harus saya pikirin itu? Pertanyaan bagus juga. Supaya kamu melihat itu kemurahan Tuhan yang sudah ada sejak semula kamu lahir. Belum lahir aja Tuhan udah kasih karunia. Tapi cuma untuk ngajak dia berpikir berbalik sebentar melihat kemurahan aja susah. Tiba-tiba dia berkata, apakah itu arti kasih karunia? Benar sekali. Kita ini hari ini adalah hasil dari perjalanan kasih karunia Tuhan yang mungkin sadar atau tidak sadar itu sudah terjadi. Amin. Jadi kita harus mengerti. Tuhan dari semula menetapkan kita jadi anaknya. Jadi itu inisiatif Tuhan. Katakan inisiatif Tuhan. Maaf, Anda gak usah sombong. Bukan inisiatif Anda. Kalau kita jadi PKS, pemimpin sel, kita menjadi pemimpin apa, kita menjadi pekerja apa, kita cuma menjadi jemaat, itu semua inisiatif Tuhan tetap mengasihi kita. Kita cuma terima. Ya, status kita yang diterima dan kita menerima adalah anak yang dikasihi dengan sempurna oleh Bapa.
tidak ada alasan untuk kita selayaknya menerima diberikan status ini. Tapi status ini diberikan dengan penuh kasih. Itu yang saya suka renungan. Dan penggenapan ini terjadi waktu kita percaya Yesus, bukan karena kita memilih. Banyak orang fondasi ini aja susah. Dikit-dikit Tuhan sayang ayah. Di mana Tuhan? Tuhan tidak pernah pergi. Kita yang suka pergi keliaran liar. Kita harus mengerti. Kita tetap anak. Dimanapun kita anak yang dikasihi. Dikasihi. Kita cuma terima. Makanya ya orang yang lebih dulu, kalau orang yang berdosanya lebih banyak, biasanya dia lebih tahu diri jadi anak Tuhan. Saya ini dulu gak baik. Nah, bisa ngomong gitu. Paulus itu sangat tahu diri. Pernah bunuh orang Kristen. Kita bunuh gak pernah, kita cuma sedikit nyindir mungkin. Sedikit menghina, sedikit ini, sedikit itu, tetap saja. Itu adalah kasih karunia. Makanya banyak orang terima sedikit kemurahan. Rasanya merasa sedikit. Dia merasa ya itu bagian saya. Sayalah yang mau dulu datang ibadah bukan karena saya diajak, bukan karena Tuhan. Gak kerasa kasih karunianya. Anda harus melihat ayat ini. Bukan kebenaran Anda yang memerdekakan. Kebenaran Tuhan yang memerdekakan kita. Amin. Kita harus mengerti. Dia telah menentukan kita dari semula. Anda dari semula sebenarnya tidak pernah memilih Tuhan. Apalagi Anda orang baik, mana milih. Ngapain saya pilih Tuhan kalau saya baik-baik. Betul gak? Makanya Anda, tanda kutip yang begitu tidak tahu diri sama Tuhan. Kita harus mengerti. Kita harus meneguhkan diri kita setiap kali. Jangan kena tipuan dunia. Kekristenan tidak penting. Makanya dunia atau negara yang makin modern, kita makin punya banyak. Kita makin lupa diri bahwa itu semua kasih karunia. Ya, makanya negara barat. Di mana Tuhan? Kita sudah bisa menembus lewat Apollo, lewat apa satelit. Itu semua kasih karunia ya kalau kita mengerti. Kalau kita mengerti kasih karunia dari Tuhan sebagai anak, itu yang paling pertama kita harus mengerti. Saya anaknya. Anak yang dikasih dengan sempurna oleh siapa? Oleh Bapa. Makanya jangan dikit-dikit kurang diperhatiin, kita ngambek. Gereja kurang perhatian. Saya mau menikah aja gak dipanggil ke depan. Belakang aja gak dipanggil. Itu tidak penting. Kalaupun terjadi itu kasih karunia. Kalau tidak itu juga kasih karunia. Yang penting Bapa tetap mengasihi saya. Dari semula Bapa tetap memilih saya. Amin. Itu penting. Ya jangan, kok saya gak dipilih. Kok saya gak dapat ini, kok saya gak dapat itu. Ya belum mengerti ayat ini. Renungkan ini. Kalau 5 kali belum ngerti, 10 kali, 10 gak ngerti, 100 kali Anda harus renungkan sampai ayat itu menjadi kehidupan. Selama ayat itu masih cuma jadi pengetahuan, Anda belum mengerti kehidupan. Makanya kalau udah mengerti, baru kita ngerti juga ada kasih karunia mengalir buat kita. Ya, penting. Oke, yang kedua, berjalan dalam kasih karunia artinya kita bertumbuh dalam kasih karunia melalui pengenalan akan Allah dan kebenaran. Mari kita baca 2 Petrus 3 ayat 17 sampai 18. Karena itu, waspadalah supaya kamu jangan terseret dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum. Dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan. Dan juru selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selamanya. Baik. Kita harus mengerti. 2 Petrus berkata, waspada, hati-hati. Jangan terseret lewat pola pikir ini manusia dunia. Ya. Orang yang tak mengenal hukum. Saya belum cek bahasa aslinya. Dan jangan kehilangan pegangan yang teguh. Ya, hukum Allah yang sudah pasti ya. Artinya begini. Untuk kita bertumbuh dalam kasih karunia, berjalan dalam kasih karunia, untuk berjalan dalam jalannya kasih karunia, kita perlu
mengenal kebenaran. Mengenal Allah, mengenal aletheia. Kebenaran yang bukan sekedar jadi pengetahuan. Banyak baca nggak tentu membuat kita kenal Allah. Ya, bertumbuh dalam kasih karunia dan mengenal kebenaran. Itu yang Petrus ngomong. Pengenalan lewat akan Yesus Kristus melalui firman membuat kita semakin terima kasih karunia. Kenapa banyak orang nggak melihat kasih karunia? Karena firmannya sedikit. Dengan demikian kita akan makin mampu hidup benar dan berdiri teguh dalam panggilan. Ya, pertanyaan, kita dipanggil buat apa sih? Kita dipanggil buat apa? Ya, kan saya dipanggil cuma jadi pemusik, saya cuma jadi WL, saya cuma jadi guru setengah minggu, saya jadi cuma itu, apalagi yang saya minta orang gereja. Renungkan firman sampai dapat pewahyuan, sampai melihat ada kasih karunia yang berbeda. Banyak orang berpikir ya apa yang dia pikir benar, tidak. Ya makanya proses pemuritan adalah proses kita berubah pola pikirnya. Cara pikirnya melihat hidup beda, cara pikirnya melihat pendirian dia yang lama berbeda. Cara dia melihat dunia ini yang bisa membuat dia kehilangan pegangan yang teguh, membuat dia bisa disesatkan. Yang orang yang tidak kenal hukum repot nih. Kita perlu untuk mengerti tentang Alkitab. Makanya baca Alkitab yaitu lewat firman itu, lewat khotbah itu menolong untuk kita mengerti. Untuk mengalahkan banyak budaya, tradisi kita butuh firman. Sehingga kita melihat kasih karunia itu berbeda. Saya suka ditanya. Pernah ditanya lebih tepatnya. Kok ingat ayat firman susah? Ya, terus saya bilang kenapa susah? Ya, yang nanya kebetulan adalah seorang pembina sekolah minggu. Pembina Kega. Saya bilang kenapa susah? Saya mau tanya kamu kenapa hafal banget ya cerita Daud dan Goliat? Kenapa? Kan ceritanya berapa kali? Iya berkali-kali loh. Nah sama. Gak cuma berkali-kali kan ceritanya. Tapi apa yang kamu lakukan? Karena kamu bagi berkali-kali. Kenapa hidup kita stuck banyak tahu gak banyak bagi? Jadi lupa toh. Hafal aja tuh teori resep masak. Gak pernah masak. Ngasih aja gak pernah. Gimana ingat? Firman butuh diketahui jadi logos, jadi rema, dari rema menjadi aletheia. Itu kan ada proses itu sudah dijelaskan sama Pak Tris tadi. Kalau nggak ngerti, cari lagi itu khotbah, dengar lagi. Jangan bilang carinya susah, minta sekretariat. Kalau nggak ketemu, dengar semuanya sekaligus. Apa ruginya? Buktinya Anda nonton sepak bola bisa diulang. Pemain sepak bola Anda aja hafal. Murid Yesus nggak ada yang hafal. Ya. Kalau yang lain bisa ingat kenapa ayat susah? Karena kapasitas kita banyak yang dunia kita tampung. Ya apa juga dihafal. Ya. Kita harus mengerti. Kalau kita enggak dapat firman, kalau kita enggak bertumbuh dalam pengenalan firman, maka yang keluar dari mulut kita bukan firman. Kalau keluar dari mulut enggak ada firman, enggak ada kasih karunia. Karena sumber kasih karunia adalah kebenaran Tuhan. Ya, kenapa orang susah hidup benar? Karena firmannya belum menjadi kehidupan. Setiap benih harus jadi kehidupan, betul gak? Benih tanaman. Kenapa gak jadi kehidupan? Lah itu benih tetap aja benih. Pengenalan akan Allah jadi ada kaitannya dengan mengenal firman. Membuat kita ada kekuatan untuk bertahan, teguh, menghadapi dunia kita teguh. Waktu dalam sebuah seminar mendidik anak Zoom di luar negeri, ada bertanya pada saya, anaknya bilang, Mama kenapa kita gereja menentang LGBT? Ya, ibunya bilang, kan itu gak sesuai Alkitab. Ayatnya di mana Ma? Anaknya nanya. Gitu loh. Ya bukankah Allah menciptakan laki dan perempuan? Dia bilang, iya. Dia bilang, nah itu betul. Tetapi kan
Yang penting perasaannya yang laki dan perempuan. Kalau saya laki punya perasaan perempuan boleh dong asal saya ketemu yang laki punya perasaan perempuan. Dah lu, itu penafsiran yang salah. Tapi mamanya nggak sambut ngomong karena tidak tahu bagaimana menafsirkan Alkitab. Saya bilang itu bukan soal perasaan. Firman nggak ada kaitan dengan perasaan. Firman ada kebenaran, aletheia saya bilang. Kalau kita asal saya bilang itu yang ini loh. Terseret dalam kesesatan orang yang tak mengenal hukum. Ini hukum diri, hukum kebenaran diri. Saya bilang Anda harus yakin dengan apa yang Anda kenal. Kalau Anda ngomongnya aja gemeter, mana ada kasih karunia. Anda kalau doakan orang ya, kalau doakan orang nih datang berdua gitu ya. Siapa yang doain? Kamu aja. Nah udah gak usah doain mendingan. Pulang. Kita gak punya kebenaran datang. Ya, kita harus punya kebenaran. Banyak orang berdoa tidak punya kebenaran. Tidak heran doanya. Katanya ini pergumulan bertahun-tahun. Ada yang betul, ada yang salah, gak semuanya benar. Ingat, kita harus bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan. Kita dimampukan untuk teguh. Ya. Orang yang teguh tidak mudah dinilai orang. Maksudnya tidak mudah dipengaruhi penilaian orang, penghakiman orang. Kalau orang suka ungkit-ungkit masa lalu kita, memang tidak ada kebenaran di dalam mengungkit masa lalu. Betul gak? Gak ada. Makanya kita gak ada kasih karunia kan kalau dengar masa lalu. Kecuali masa lalunya kita di sana ada Tuhan, ngerti ya? Nah kebenaran ini loh memerdekakan masa lalu saya. Nah itu ada kasih karunia. Tapi iya dulu saya begini. Makin dia cerita masa lalu makin hebat masa lalunya gak ada kebenaran. Ya kita disesatkan. Kan gak teguh betul gak? Iya bener gak ya? Kalau gitu saya kenapa masih begitu? Kenapa saya kalau ngomong lagi saya seperti perasaan saya galau ya. Kok saya masih ingat lagi ya? Ya berarti di dalam komunitas kita. Di dalam proses kita berkumpul. Jangan banyak ngomong masa lalu yang gak jelas. Kalau masa lalu yang mendatangkan kasih karunia itu berbeda. Intinya bukan diceritanya, intinya ada kebenaran dan kasih karunia atau tidak. Amin. Jadi kita gak disesatkan. Ya, apalagi bicarakan pemimpin, gak ada kasih karunia. Oke, ya. Nah, saya mau memberi sebuah contoh. Bertumbuh dalam kasih karunia melalui pengenalan akan Allah dan kebenaran. Yakobus 1 ayat 17. Mari kita baca sama-sama. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Kalau dalam bahasa Inggris sangat bagus lagi ya, tetapi bahasa Indonesia sudah cukup bagus yang ini ya. Jadi nggak usah cari-cari makna supaya meneguhkan, ini sudah meneguhkan. Pemberian yang baik, anugerah yang sempurna datang dari atas. Artinya semua yang baik, yang sempurna datang dari atas, bahkan dari sekarang sampai kepada kekekalan. Itu kebenaran. Nggak ada yang buruk datang dari Allah, enggak. Kalaupun terjadi, Allah tetap ingin menggantikannya buat kita menjadi baik. Itu yang kita penting. Ya, artinya keadaan sulit, misalnya dalam keadaan sakit, Allah tetap ingin kita baik dan mempercayai Dia. Artinya Bapa mau kita percaya bahwa dari segala terang Dia tidak pernah berubah, Dia tidak pernah bimbang. Allah tidak pernah galau. Allah telah berikan the best gift, pemberian terbaik dengan keselamatan, pengampunan, apapun, janji-janji kasih. Amin. Itu yang terbaik. Nggak ada yang lebih baik di dunia ini. Itu Bapa segala terang. Tidak pernah ada perubahan. Ya, sekalipun keadaan kita bisa lebih tidak baik. Seperti sakit, orang tua marah, kita tidak diterima di universitas, atau mungkin kemauan kita tidak tercapai. Bila tidak sesuai harapan, bukan berarti Allah berubah. Allah tetap baik. Itulah yang disebut kedewasaan. Itulah disebut mengenal Allah. Anak saya mungkin minta apa, nggak semuanya saya kasih. Tetapi dia harus tetap percaya bahwa saya adalah orang tua yang baik. Amin. Tidak bisa dijawab, bukan berarti tidak baik. Makanya dikit-dikit orang bilang, di mana Allah? Kami lagi kesulitan, di mana Allah? Saya tertarik lewat jaringan yang saya kenal dalam kondisi negara Afghanistan yang bergoyang. Ada anak-anak Tuhan yang di sana. Dan mereka ada yang kuat dan mereka berkata begini. Sekalipun Taliban berkuasa, kami tidak akan keluar. Karena kami tahu gereja butuh. Gereja butuh kami untuk terus ada dan menguatkan yang ada.
Apakah Bapak tetap baik? Tetap baik. Tetap baik. Semua orang bilang, doakan supaya pada keluarlah. Jangan keluarlah, siapa yang ada di sana. Kalau kita mengerti ini, kita akan berubah. Kapasitas kita akan tetap tidak berubah, malah makin besar. Amin? Iya dong. Orang yang lari tidak pernah ada kapasitasnya bertumbuh, enggak. Ya, kasih karunia tidak pernah berubah, bahkan dari kasih karunia kepada kasih karunia. Sebuah perjalanan. Makanya di dalam Kejadian 50 ayat 20-21 dikatakan, kalau kita tahu ya semua cerita Yusuf ya, di rumah tahu ya cerita Yusuf, kalau nggak tahu tanya guru sekolah minggu. Oke. Ya, Yusuf itu dari awal tuh dapat mimpi, dapat janji Tuhan, dapat banyak hal yang menjanjikan yang baik buat hidup dia. Tapi pada kenyataannya, kan kita tahu cerita endingnya. Tapi kenyataannya masuk penjara, dijual, masuk penjara, dijahatin. Yusuf ngalamin. Makanya dia berkata, kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya itu kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi jangan takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Dari seorang yang dijahati sampai seorang yang memberkati, itulah perjalanan kasih karunia. Tapi perjalanan kasih karunia apa? Dari susah, dari apa? Dari perjalanan kasih karunia terima janji, wow, ya janji yang enak. Terus perjalanan kasih karunia, wow dijual, ya habis itu, penjara. Ngerti ya maksudnya? Banyak hal ya kasih karunia yang kelihatannya tidak cocok. Tetapi Allah Bapa tidak pernah berubah, amin. Ujungnya adalah engkau boleh mereka perkara yang jahat, tetapi Allah merekanya untuk bukan dia, Allah yang merekanya. Jadi kita harus mengerti. Kesusahan, kesulitan, ada kesempatan kita mengenal Allah dan bertumbuh dalam kasih karunia, bukan untuk membandingkan orang lain, kondisi orang lain, atau kata seharusnya, aduh seharusnya saya yang di situ tuh, seharusnya saya yang lebih ini ya, seharusnya saya yang naik itu ya, mobil yang baru ya, bukan dia ya, seharusnya saya yang lebih untung ya, seharusnya saya yang dipilih ya. Kasih karunia berbeda. Yusuf juga bisa bilang kan, seharusnya enggak. Ya, kalau kita mengerti itu artinya Allah yang baik. Kita yang bisa berubah sesuai dengan kondisi yang tidak ideal. Kan sekarang nggak jadi jalan-jalan. Itu kan gak ideal ya. Aduh seandainya. Aduh. Saya ingat sekali sebelum COVID saya bilang sama suami saya anniversary. Sekali-kali dong pergi berdua. Kita ke Singapura deh berdua saya bilang. Itu tepat bulan Januari. Suami saya bilang lagi sibuk. Nanti ya bulan Maret akhir. Ada tenggang waktu beberapa hari kita pergi. Pas Maret tutup. Saya bilang kehilangan kasih karunia waktu itu loh. Suami saya bilang tidak kehilangan kasih karunia, tetap ada karena Bapak tetap baik. Waduh saya sebel banget. Ya tapi di situ saya belajar iya ya. Kenapa saya ukur kasih karunia Bapak lewat pergi atau tidak pergi? Anda mengerti maksud saya? Nggak ngerti lah ya, kalau nggak ngerti keterlaluan. Kita harus menemukan Allah yang telah berikan kasih karunia. Yang sudah dia berikan. Kita seharusnya menerima kutuk, kita nggak terkutuk. Betul gak? Kita harusnya terima apa? Hukuman, kita tidak dihukum. Kita harusnya tidak boleh terima Roh Kudus, kita harusnya tidak boleh ditebus, tapi kita terima. Makanya orang-orang yang susah keuangan, susah apa, bukan berarti tidak ada jalan. Kita harus datang ke tahta kasih karunia. Ini yang terakhir. Berjalan dalam kasih karunia artinya bukan ada kesulitan, bukan semuanya dikit-dikit susah dan lalu berkat kasih karunia. Enggak, bukan. Kita udah mengerti ya, kasih karunia bukan dikaitkan kepada hal-hal lahiriah. Enggak begitu. Ya, kasih karunia membuat kita fokus bukan pada kelemahan dan kekurangan kita, melainkan pada kekuatan yang sudah disediakan, yaitu kemampuan kasih karunia. Oke. Ibrani 4 ayat 15-16 dikatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Informatis itu mestinya dikurung ya kalau boleh pihak multimedia. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian. Artinya tidak ada rasa salah untuk datang ke Tuhan.
menghampiri tata kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Perhatikan baik-baik. Dulu saya paling gak suka ayat yang berkaitan dengan imam besar. Kepala saya pusing. Kalau yang ruwet-ruwet Melkisedek imam besar itu mendingan kasih Pajef atau kasih Oktri aja. Ya. Saya gak suka, tapi waktu saya merenungkan ayat ini, saya baru ngerti. Dulu imam besar tahu kalau nonton film imam besar, Anda tahu yang di rumah kok imam besar tuh keren ya. Wah bajunya, topinya keren dulu. Dulu imam besar itu ya hidup di istana yang mewah. Ya jauh dari penderitaan orang biasa, imam besar. Kecuali imam besar Harun ya. Imam besar itu ya, dia udah biasa naik kereta, naik kuda kereta yang bagus. Tapi di sini Ibrani apakah maksud imam besar seperti itu? Imam besar yang kita punya yaitu Yesus yang jadi imam. Ya dia menjadi imam besar. Ya dia itu orang yang latar belakangnya bukan mewah. Dia tukang kayu. Ya mantan anak tukang kayu pasti bantu-bantu dong. Biasa berkeringat, dia jalan kaki, enggak naik kuda, enggak. Ya tapi imam besar yang dulu kan tugasnya satu-satu atau bangsa aja ya. Sekarang imam besar yang disebut ini adalah Yesus yang sekali masuk membawa dirinya mati. Tidak balik lagi, kenapa? Karena kita tinggal ngikut di belakang dia. Kita nggak perlu masuk dan dua korban. Sekali imam, jadi imam besar disebutnya sekali masuk. Ia pernah tergoda, ia pernah digoda, ia pernah mengalami banyak hal. Tetapi bedanya apa? Ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Nah, dia sudah alami semua godaan. Kita baru dikit tergodanya, udah jatuh. Baru tergoda duit dikit, jatuh. Ya, baru tergoda perempuan, kita nggak bisa lepas matanya. Makanya mata keranjang disebutnya, dikeranjangin soalnya. Ya, lihat sedikit film porno, kita nggak tahan diri. Kita bilang itu godaan terlalu besar. Yesus sudah digoda, dia tidak jatuh. Dia mengerti penderitaan manusia, makanya dikatakan dia turut merasakan kelemahan. Tapi bedanya tidak berbuat dosa, itulah imam besar sempurna yang kita nantikan dan kita lihat. Dia sudah mengerti kondisi hidup kita tapi tidak pernah jatuh. Ini kita perlu, makanya kenapa kita harus datang kepada imam besar itu. Ingat imam besar itu yaitu Yesus sudah melakukan sebagai imam besar, ngerti maksudnya? Ya, kita harus lihat. Dia mengerti kelemahan tubuh dan jiwa kita, asthenia bahasa aslinya. Kita tidak perlu merasa malu dan gagal dan takut waktu hadapi pencobaan, penilaian, kelemahan diri kita. Kita perlu datang ke tahta kasih karunia. Tahta arti waktu dia masuk, dia sudah menang atas semuanya. Dengan darahnya sendiri, dia menyediakan sebuah tahta, yaitu di sana tahta ada tanda darahnya sendiri. Ya, kita datang ke tahta itu untuk kita bisa atasi semua gejolak kelemahan diri kita supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa. Banyak orang udah lemah gak mau masuk ke tahta kasih karunia berkata aku harus kuat, aku harus bisa, aku akan puasa, aku akan ini, aku akan ini. Bisa gak tentu dan kebanyakan gagal, betul gak? Makanya kita harus mengerti kasih karunia, apalagi ke tahta kasih karunia membuat kita gak fokus kepada kelemahan diri kita. Makanya ayat yang dikatakan misalnya kuduslah engkau sebab aku kudus. Benar gak? Benar. Tapi sanggup gak kita hidup begitu? Enggak. Tapi waktu kita melihat pada imam besar kita sanggup. Ya, kita perlu hidup dalam standar kasih karunia. Jadi tiap hari harus minta dan jalan dalam kasih karunia. Tuhan, hari ini aku bukan berjalan dengan kekuatanmu. Ada firman yang kau taruh, makanya taruh firman terus. Ya jangan taruh yang lain. Makanya kalau kita ada konflik di rumah, jangan dikit-dikit kita ngomong, itu hak saya, itu hak saya. Ya, atau pakai firman yang harus dilakukan seperti aturan-aturan. Kita tuh suka tersinggung ya, anak kurang hormat, anak kurang dengar. Ya,
Pasangan dikit salah, anak dikit salah jadi terganggu. Sedikit salah dan perkataan jadi terganggu. Kita nggak melihat ada kasih karunia. Kita semua ada berdasarkan peraturan yang lama. Makanya Yesus sekali masuk ke bait suci, sekali dia meninggal bait suci itu terbelah dua, artinya sudah tidak perlu ada penebusan lagi. Ya, jadi kita harus mengerti, kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu merasa terganggu banyak hal yang tidak ideal karena ada tata kasih karunia kita bisa berikan. Sifat Allah adalah dia mau kita hidup bukan dengan kelemahan, ketidakmampuan kita, tapi kita hidup dalam kasih karunia-Nya. Jadi kita berseru, cara datangnya gimana ya, berseru, Tuhan aku lemah tapi Engkau kuat. Tuhan ada kebenaran-Mu yang menjadi perisaiku. Ya, bukan kekuatan ototku, maaf ototmu tidak berguna dalam hal itu. Ya, kekuatan kasih karunia. Ya, kau susah ampuni gimana? Kau sulit sesuaikan keadaan gimana? Keadaannya nggak cocok. Tata kasih karunia. Merasa dirugikan gimana? Masuk tata kasih Tuhan, aku berseru, dan itu nggak cukup sekali. Karena kita berjalan dari kasih karunia ke kasih karunia. Dan makanya komunitas sel pemuridan itu salah satu alat untuk menyalurkan kasih karunia. Ya, saya mau tutup. Sebagai murid Kristus, kita perlu mengembangkan kapasitas dengan kekuatan kasih karunia. Yang pertama kita belajar hari ini. Oleh kasih karunia kita terima status sebagai anak yang dikasih dan dengan sempurna oleh Bapa. Kedua, kita bertumbuh dalam kasih karunia melalui pengenalan akan Allah dan kebenaran. Nah, nanti kita akan melanjutkan lagi 2-3 bulan ke depan tentang hal ini. Ya, dengarkan baik-baik dan kita renungkan baik-baik, mintalah pengertian. Mintalah kasih karunia Tuhan untuk bisa mengerti dan melakukannya. Dan yang ketiga, kasih karunia membuat kita tidak fokus pada kelemahan dan batasan-batasan diri, melainkan kepada kasih karunia yang sudah disediakan. Ingat, dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kita harus penuh di dalam kebenaran, kita penuh di dalam kekuatan Allah, dan hari ini kita akan mempunyai tekad untuk kita berjalan. Sekalipun sulit. Saya tahu sulit ya secara manusia, tetapi tidak sulit kalau kita rela untuk datang ke tata kasih karunia. Nggak usah gengsi, makanya kita di komsel, kita di pemuridan, kita belajar. Tidak ada yang ideal ya, tidak ada orang yang sempurna, pemurid yang sempurna, PKI sempurna, pemimpin gak ada. Kita bisa ribut, tapi ingat kita minta kasih karunia ya, supaya Allah mencurahkan kemampuan yang bukan dari diri kita. Bukan pengalaman kita, tapi kemampuan yang datang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, ampuni kami. Kadang kami tidak datang ke tata kasih karunia. Kadang kami merasa kita mampu untuk melepaskan, untuk sembuh sendiri, untuk kita jalan sendiri, untuk kita bisa pakai pengalaman kami sendiri, pengetahuan kami. Ampuni kami Tuhan. Kami tidak melihat ada kekuatan Allah, ada kemampuan Allah. Mungkin belum ada jawaban, tapi kami tetap percaya anugerah yang terbaik itu datang dari Allah. Hari ini anugerah yang terbaik sudah disediakan bagi kami. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin
namun karena Roh-Mu ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Hari ini, apakah engkau sedang berjalan dalam kasih karunia atau sedang berjalan dengan kekuatan? Apakah engkau sedang berjalan dengan pola pikirmu? Apakah engkau sedang berjalan dengan prinsipmu? Apakah engkau sedang berjalan dengan aturanmu? Apakah engkau sedang berjalan dengan tradisimu? Apakah engkau sedang berjalan dengan perasaanmu? Apakah engkau sedang berjalan dengan kehendakmu? Tuhan ingin kau belajar menjadi seorang murid yang belajar dalam kasih karunia, bukan dalam kekuatan. Hari ini Tuhan ampuni kalau kami kadang-kala menganggap enteng tentang kasih karunia. Kami tidak menyadari bahwa Engkau sudah menyediakan. Bagian kami adalah memintanya dan mempercayai-Mu. Bagian kami adalah mengenal Engkau. Karena Engkau memberikan kebenaran-Mu, Engkau yang jadi sumber kebenaran, Engkau juga akan memampukan kami untuk berjalan. Hari ini Tuhan, dalam manusia kami yang terbatas penuh kelemahan, Engkau telah menjadi imam besar. Kami ingin melihat imam yang sempurna itu. Bukan melihat kepada kemampuan kami lagi. Ini semua karena anugerah-Mu. Hari ini biarkan kebenaran Tuhan berbicara buat Engkau. Apa yang ada dalam dirimu? Apa yang menghalanginya? Tuhan, Engkau berjalan dalam kasih karunia. Tuhan, hari ini pikiran kami terbuka, diri kami terbuka. Tidak ada kebanggaan apapun Tuhan yang kami bawa dalam hidup kami. Tidak ada Tuhan selain Engkau, selain kebenaran-Mu dan kasih karunia-Mu. Hari ini berikan kami pengertian untuk berjalan dari kasih karunia kepada kasih karunia, bukan berjalan dari kemampuan kepada kemampuan. Bukan membandingkan dengan orang lain. Saya merasakan Engkau sering membandingkan. Engkau membatasi dirimu. Waktu engkau sedang melihat pada orang lain, engkau membandingkan dengan orang lain, engkau sedang menilai orang lain, bahkan engkau sedang membatasi kasih karunia Tuhan bekerja. Hari ini, lihat kepada Tuhan, bukan lihat kepada siapapun. Tuhan, aku ingin berjalan, aku ingin mempercayai Engkau. Sekalipun aku ada kelemahan, aku tidak takut. Sekalipun aku gagal, aku pun percaya ada kasih karunia, karena Engkau sedang menyediakan yang terbaik.
Hari ini Tuhan, dalam minggu-minggu ke depan beri kami hati seorang murid Tuhan. Telinga seorang murid untuk kami belajar mengenal kasih karunia dan berjalan dalam kasih karunia. Bahkan dipimpin oleh kebenaran dan kasih karunia. Terima kasih Tuhan. Untuk semua kehormatan Tuhan menjadi anak-Mu. Terima kasih untuk kami diselamatkan. Terima kasih Tuhan untuk kami diampuni. Dan kami akan kembali pada kasih karunia bukan kepada kekuatan kami. Terima kasih Bapak. Kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hari ini dimanapun kau berada, ingat. Segala yang baik itu datang dari Bapa. Dan dia tidak pernah berubah sekalipun kondisimu berubah. Dia tidak berubah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati.